Kenapa dialek Banyumas? Sama-sama ngapak Banjarnegara saya juga kan, tapi Iya. dengan ngapaknya Banyumas itu beda. Pasti ada bedanya gitu. Kayak di sini koe-koe, kencot gitu. Heeh. Saya di Banjar ya lapar yang ngelih gitu. Saya cukup menarik sih Mbak tadi dari pemaparan dari Pak Ahmad Tohari mengenai dialek Banyumasannya dan juga Bapak Nasrun mengenai debat Banyumasannya. Itu gimana sih Mbak ceritanya sih? Atau mungkin ya sepengetahuan Mbak Igil mengenai tadi dialek Banyumasan itu kayak gimana sih? Dan juga buat Banyumasan itu seperti apa sih Mbak? Kalau sepengetahuan saya itu cukup sempit karena setahu saya itu Babat Banyumas itu kan, setahu saya sebelum seminar ini, Babat Banyumas hanya tulisan menggunakan aksara Jawa dan itu mungkin menceritakan kisah asal-usul Banyumas. Cuman sama pemahaman saya cukup sampai di situ, tapi ternyata tadi Babat Banyumas itu lebih luas karena Babat Banyumas itu kan juga merupakan cerita yang ada dari zaman dahulu, terus kemudian ada tokoh-tokohnya ya tadi kayak Iya, Balidin, iya, Kaiman, iya, menurunkan banyak sekali apa nilai moral ya. iya Jadi Mbak. untuk jangan putus asa seperti itu. Jadi Babat Banyumas itu bisa diartikan sangat luas ya, tergantung pemahamannya. Kalau saya tidak paham betul, tapi untuk saya orang awam ya seperti itu. Kalau untuk dialek Banyumas itu kan, kenapa dialek Banyumas? Sama-sama ngapak Banjarnegara saya juga kan, tapi Iya. dengan ngapaknya Banyumas itu beda. Pasti ada bedanya gitu. Kayak di sini koe-koe, kencot gitu. Heeh. Saya di Banjar ya lapar yang ngelih gitu. Pesan kayak kamu ya kok cukup gitu aja. Tapi kalau Banyumas itu teman-teman saya banyak yang koe kencot ge, koe kencot gitu. Jadi kayak ya itu mungkin dialeknya ya. Oh iya ya, kalau saya berhubung baik tadi dari Banjarnegara, saya dari Surakarta, terkadang mendengar bahasa-bahasa ngapak atau bahasa Banyumas itu kan gimana ya, agak menarik. Ya, dan sisi menarik dengan bahasa aksen yang peraturan A, dengan bahasa yang tadi kayak kencot, kie, dan juga bahasa-bahasa yang lain itu menarik sekali. Apakah ada arti tersendiri Mbak bahasa Banyumas ada itu? Ada ya, tapi mohon maaf itu saya kurang mengetahui tentang pendidikan. Setahu saya Kalau untuk tadi Mbak mengenai bahasa Banjar aja, bahasa Banjar kan otomatis masih wilayah Banjarnegara ya Mbak ya, wilayah menjauh. Itu gimana Mbak pandangan sampai tadi? Apakah juga berkaitan dengan feudalisme atau mungkin gimana gitu Mbak? kalau bahasa Banjar itu pun berbeda-beda mas. Kayak sama-sama Banjar kok beda. Kayak saya ngomong apa terus ada teman saya yang sama-sama Banjar, hah? Kok sih ngomong apa gitu? Kamu sih bilang apa gitu? Saya ya gimbok. Jadi kayak satu yang saya bicarakan ke teman saya itu mereka sama-sama Banjar tapi tidak tahu artinya. Kayak mungkin bahasanya berbeda. Mungkin sama seperti Banyumas tuh. Kenapa itu bisa berbeda Mbak? Apakah itu cuma mempengaruhi dengan kawasannya atau mungkin mempengaruhi dengan hal-hal yang lain gitu Mbak? Mungkin ya, karena di Banjarnegara saya itu yang jauh dari kota. Kalau misalnya dekat dari kota mungkin lebih ke bukan yang ngapak sekali ya, tapi ngikut saja. Maksudnya kalau misalnya di sorry, maksudnya kalau di dekat kota itu biasanya ngapaknya ngapak biasa. Kayak Hmm. orang Banjarnegara kayak kan dekat kota. Kalau saya itu ngapaknya yang kok ngeli gitu. Gitu. Tapi kalau saya sendiri dari bahasa Jawa ngapak itu ya yang Kromo dari Madia Hmm? sama Kromo Inggil saja. Kromo Madrid itu seperti apa Mbak? Kayaknya yang eh, milih kok madan kayak gitu kayak kayaknya kalau Kromo Inggil kan yang lebih halus mungkin. Hmm. Maaf kalau salah ya. Oh, iya. Kromo Madia soalnya bahasanya Madia kan saya juga. Iya. Oke, soalnya kan kalau di Solo kan dengan lingkup berdekat dengannya tadi saya yang sama dengan yang Mbak Indah sampaikan dekat dengan pusat pemerintahan sehingga bahasa-bahasanya kan lebih dominan ke sopan santun. Kayak harus berjemaah dengan orang itu harus sopan, harus mengenal beberapa Inggil, harus mengenal bahasa Kromo, paling tidak ini kan. Sedangkan saya masuk ke wilayah Banyumas, wilayah Penyusuran entah itu Banjarnegara, Purbalingga, terus mana Cilacap, ikut Kebumen, itu agak kaget.
kok bahasanya gini ya? Apakah itu juga mempengaruhi secara strata sosial mereka yang jauh dengan pemerintahan atau gimana gitu, Mbak? Kalau buat bahasa sih sebetulnya itu tadi pada hari juga sempat ngendika kan, karena kalau buat sesama kita sama yang lebih tua itu kan berbeda bahasanya ya, kayak ke orang tua itu enggak Rika mah dengke gitu kayak kalau bilang bapak suruh gitu kayak bapak sare kayak gitu ya mungkin di Banyumas juga Banyumas cakep kan ya masih Banyumas cakep gitu. Oh gitu. Kita juga ketemu Inggris. Iya, tadi ada kata Rika Madanggi ya. Saya kayak nggak asing kata Rika. Kalau mungkin karena di sini menggunakan aksen artinya pembacanya itu Rika. Kalau di Solo itu Riko, Riko, Riko. Lebih ke O. Oh, Riko karena ya itu Mbak itu berkaitan dengan kultur kerajaan yang mana bahasa Solo itu kan sudah terpengaruh bahasa dari Arab Mbak, karena bahasa Arab kan sering menggunakan aksi hingga akhirnya berbicara kayak kula atau saya Mbak. Saya itu kulo gitu. Di Banjar saya pakai koma Inggris juga kulo sih. Kulo. Saya nggak tahu sejarah dialeknya. Oh gitu. Kalau pandangan Mbak ini sebagai moderator tadi, gimana sih Mbak terhadap seminar seminar yang tadi, seminar nasional tadi? Apakah mendapatkan ilmu baru atau gimana? Tentu saja dapat ilmu baru karena kan saya termasuknya orang awam ya, bukan Banyumas asli. Banyumas Raya mungkin ya, tapi kalau Banyumas asli saya kurang tahu. Setahu saya juga nggak sadar kayak teman-teman pada ngomong apa, oh ya sama-sama ngapak. Tapi ternyata kalau diperhatikan itu terdapat perbedaan ngapaknya Banyumas sama ngapaknya saya Banjarnegara gitu. Terus seminar nasional itu tadi sebetulnya pesertanya kurang banyak ya, padahal itu ilmu yang sangat bagus menurut saya terutama orang Banyumas juga kan kebanyakan mungkin tetap ada yang belum tahu bagaimana asal-usul dialeknya. Jadi semoga dia sangat-sangat bermanfaat bagi pesertanya. Semoga saja. Orang ngapak, orang kepenak.